Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sepertinya kurang semangat, ibu ulangin ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Nak? Selamat pagi. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh anak Ibu Diana. Ibu persilahkan. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih kepada Nak Diana. Oke, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Tinca, Bu. Irfan, Bu. Kenapa Tince, Nak? Fani, Bu. Fani juga tidak Saya hadir. sakit, Bu. Oh, sakit. Sakit, Bu. Oke, semoga diberikan kesembuhan ya. Oke, sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa materi kita hari ini, Nak? Cerpen, Bu. Iya, betul, cerpen. Tapi apa materi kitanya, Nak? Tentang apa? Nggak tahu, Bu. Taunya tentang cerpen aja. Menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen, Bu. Oke, baik. Betul sekali, Apria Dina Saruksu. Berarti Meli Pradila ini kurang belajar ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran kita tentang menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen. Silahkan perhatikan dan catat mana hal-hal yang penting yang terdapat pada video tersebut. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian apa isi video pembelajaran kita hari ini. Eh, Oke, Ibu akan tayangkan video pembelajaran kita hari ini ya, Nak ya. Apakah sudah terdengar dan sudah terlihat anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Disimak ya, Nak ya. Lalu menutup bahasa kita, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kelas 11, unsur fisik pembangun cerita pendek. Cerita pendek disusun dari beberapa unsur pembangun, baik unsur yang ada di dalam unsur-unsur pembangun yang ada di dalam cerita disebut dengan unsur intrinsik. Ini adalah bagian unsur intrinsik di bagian atas, ada tema, tokoh dan penokohan, dan juga sudut pandang. Kemudian di bagian bawah, selanjutnya ada alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Jadi ada 8 unsur intrinsik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kita mulai yang pertama, yaitu tema. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu pemburuan dan sebagainya. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya, mengenali unsur-unsur intrinsik yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan cerita fiksinya. Lanjut yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Dari tokoh kemudian dibagi menjadi dua, ada cara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Lanjut ke penokohan, ya, atau tadi adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Penokohan terdiri atas 3, ya, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mewakili sifat-sifat baik sebagai manusia, dan sebaliknya pun tokoh campuran adalah tokoh yang memiliki perwatakan baik dan buruk. Nah, di sisi lain ada sebuah anggapan, ada pandangan lain, atau pendapat lain yang menganggap bahwa tokoh protagonis adalah
orang baik terlalu klise, yang anehnya terus tertanam di otak para pelajar selama ini. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berusaha menggagalkan tujuan tokoh, perlu membawa embel-embel kata sifat soal baik dan jahat. Kalimat ini sudah bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, maka agak lucu jika hingga dewasa kita tetap menganggap bahwa tokoh protagonis adalah orang baik, sedangkan antagonis adalah orang jahat. Nggak usah jauh-jauh, ada sinetron Azab di Indosiar juga sudah mempraktikkan bahwa tokoh protagonis mereka adalah orang yang secara nilai-nilai agama dianggap buruk. Mereka kerap mempertontonkan tokoh utama yang kuburannya terbakar, tersambar petir, bahkan jenazahnya juga sempat terbawa air sungai. Tapi bagaimanapun si orang yang kena azab dan jenazahnya itulah yang disebut sebagai tokoh protagonis. Tulisan ini bersumber dari laman mojok.co yang ditulis oleh Ajeng Rizka. Unsur kedudukan penulis di dalam cerita. Sudut pandang bercerita dibagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama atau akuan, dan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan. Misalnya, pengarang memakai istilah aku dalam ceritanya. Ia menjadi tokoh di dalam cerita tersebut. Jadi dalam hal ini, pengarang itu sendiri menjadi tokoh utamanya. Dapat juga pengarang memakai istilah aku atau saya, tetapi ia bukan tokoh utama, melainkan tokoh pembantu atau hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. Dalam cerita itu, ia memakai sudut pandang orang ketiga. Pengarang mempergunakan tidak memegang peranan apapun. Ia hanya menceritakan apa yang terjadi di antara tokoh-tokoh cerita yang dikarangnya. Selanjutnya, Oke, baiklah. Itulah video tadi pembelajaran kita, anak-anak. Jadi anak-anak ibu semuanya sudah menyimak penjelasan tentang cerpen yang ibu tayangkan tadi. Bahwasanya cerpen itu mempunyai unsur-unsur, yaitu unsur apa tadi, nak? Intrinsik. Oke, betul. Unsur intrinsik. Apa unsur intrinsik itu, nak Siti Maisarah? Unsur intrinsik dalam cerpen itu, Bu, adalah unsur yang terdapat di dalamnya yang membuat tema, tokoh, lalu ada watak, lalu ada juga sudut pandang, amanat, dan sebagainya, Bu. Oke, betul. Jadi Ibu akan menambahkan unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Jadi selanjutnya ada juga apa saja sih yang termasuk unsur intrinsik itu, Nak Diana? Nak Diana, ada di sini Nak Diana? Saya, Bu. Oke, Unsur apa intrinsik. saja? Ya, apa saja yang termasuk unsur intrinsik itu, Nak? Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh atau penokohan, yang ketiga ada sudut pandang, lalu yang keempat adalah alur, yang kelima ada latar, yang keenam ada gaya bahasa, dan yang terakhir itu amanat, Ibu. Terima Oke, kasih. bagus sekali Nak Diana. Oh, akan tetapi, untuk hari ini Ibu akan mengajarkan 3 unsur yang di atas, yaitu yang pertama ada tema, kedua tokoh atau penokohan, yang ketiga ada sudut pandang. Jadi Ibu ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama tadi itu kan ada tema. Apa yang dimaksud dengan tema, Nak Hafisnah? Nak Hafisnah, apa itu tema? Tidak terdengar, Nak. Oke, mungkin terkendala dengan jaringan. Ibu gantikan kepada Nak Rizka Sonia, apa itu tema? Baik, Bu. Jadi menurut saya tema itu adalah suatu gagasan utama dari suatu cerita itu, Bu. Oke, betul. Ibu akan sedikit menambahkan, tema adalah gagasan utama dari suatu cerita. Tema itu dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu tadi ada tokoh atau penokohan.
kepada Nak Meli, apa itu tokoh, Nak? Jadi tokoh atau penokohan itu merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan itu karakter dari si tokoh tersebut, seperti wataknya, sifatnya gitu. Oke, betul, Nak. Ibu sedikit menambahkan juga. Tokoh itu pelaku dalam cerita, betul kata Nak Maili. Sedangkan kalau penokohan itu cara penggambaran karakter, watak, atau sifat dari tokoh yang ada dalam cerita. Contohnya penokohan terdiri atas tokoh protagonis dan tokoh antagonis dan ada tokoh campuran. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang mewakili sifat-sifat baik sebagai manusia dan sebaliknya salah satu tokoh antagonis. Adapun tokoh campuran yaitu tokoh yang memiliki perwatakan baik dan buruk. Nah, selanjutnya tadi ada yang ketiga itu ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang, Nak Apria? Sudut pandang itu, Bu, seperti pencerita yang kedudukannya penulis itu di dalam cerita. Oke, betul sekali, Nak Apria. Jadi Ibu ada sedikit nambahkan juga. Sudut pandang pencerita dibagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu berperan langsung sebagai orang pertama, sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita dan yang bersangkutan. Sedangkan orang ketiga hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat, atau pengarang mempergunakan kata dia, atau memakai nama orang. Oke. Terima kasih ya, Nak, sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi. Untuk memahami struktur tentang cerpen, simak dan perhatikanlah cerpen yang Ibu tayangkan berikut ini. Disimak ya, Nak ya. Jangan lupa like. Apakah sudah terdengar anak-anak Ibu semuanya? Dan sudah nampak gambarnya, Nak? Dah. Oke, baik. Like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman yang posesifnya melebihi orang tua atau bahkan pacar sendiri. Ya, itulah sekarang yang terjadi dengan diriku. Namaku Ayu. Aku punya seorang sahabat bernama Tia. Pertama kali bertemu kelas 3 SMP saat rolling kelas. Kami kenalan dan kebetulan duduk bareng. Dan dari situlah persahabatan kami dimulai. Memang aku dan Tia cocok banget, mulai dari hobi, kesukaan, sampai beberapa kebiasaan. Kami sering belajar bareng, pergi main, dan cari makan. Sampai kadang gantian nginep di rumah. Saat memasuki masa putih abu-abu, aku dan Tia sekolah di SMA yang sama. Bahkan di kelas yang sama. Dan karena sudah kenal, otomatis Tia memilih tempat duduk di sebelah aku lagi. Ya, normal kan? Namanya juga teman lama di sekolah yang baru, pasti pingin bareng. Sesuai dengan hobiku, aku ikut serta ekstrakurikuler paduan suara, provinsi. Senang sekali rasanya. Bersama anggota tim lainnya, aku pun pergi merayakan kemenangan kami. Keesokan harinya, Tia mendiamiku dan memasang wajah datar sepanjang hari. Aku sempat bingung, apa yang terjadi dengan Tia? Aku sempat bertanya, tapi dia hanya diam saja. Pikirku, mungkin dia ada masalah keluarga dan butuh waktu untuk sendiri. Suatu akhir pekan, aku mengajak Tia keluar sekedar untuk mencari angin. Saat kami duduk-duduk di kafe, aku memintanya bercerita kenapa akhir-akhir ini dia berubah dan tidak mau berbicara denganku. Aku sangat kaget mendengar penjelasannya. Dia marah karena aku tidak memberitahu dan mengajaknya merayakan kemenangan tim padu. Aku menjelaskan ke Tia bahwa aku tidak mengajaknya karena ekstrakurikuler kami berbeda, dan itu hanya perayaan untuk anggota tim paduan suara saja. Aku meyakinkan Tia bahwa aku tidak melupakannya dan sama sekali tidak ada pikiran untuk mengucilkannya. Tia tersenyum dan kembali ke sifat asalnya yang cerewet dan ceria. Bulan-bulan berikutnya berjalan normal. Aku dan Tia ngobrol, belajar, dan jalan bareng. Sampai suatu hari, kelas kami dibagi untuk aktivitas kelompok study tour. Karena diputuskan dengan sistem undian, aku dan Tia masuk ke kelompok yang berbeda. Tia bersikeras ingin tukar undian agar aku dan dia bisa satu kelompok. Aku heran dan mengatakan bahwa ini kesempatan bagus untuk menjadi lebih dekat, dan akhirnya menyerah karena Pak Guru bilang keputusan undian adalah final dan tidak bisa dirubah. Jujur saja, aku lega.
Aku mulai menyadari bahwa sikap dia padaku ternyata tidak normal. Dia selalu minta ditemani kalau butuh ke kamar kecil. Makan siang mau selalu bersamaku. Pulang sekolah jika bisa selalu ikut nongkrong kemanapun aku pergi. Dan selalu agak mencibir jika aku bersemangat menceritakan teman yang baru aku kenal. Pernah aku sangat sibuk dengan kegiatan paduan suara. Aku hanya menyapa Tia singkat, karena terburu-buru harus pergi. Dan malam pun, aku tak sempat membalas chat atau teleponnya. Dia marah besar denganku. Bahkan sering apa teman sejati datang saat butuh saja? Hah, sombongnya sekarang. Atau bahkan sampai berlirik, kehadiranmu musiman seperti durian. Aku sudah berusaha menjelaskan pada Tia, tapi dia terus saja marah denganku. Pikirku, loh, kok kami jadi seperti orang pacaran? Dan aku pihak yang selingkuh. Aku terus bersabar untuk mengajak Tia berbicara. Sampai akhirnya aku muak dengan sifatnya yang terlalu posesif dan egois. Sahabat sejati aja. Dan sebaliknya, dunia Tia pun bukan untuk aku saja. Aku menumpahkan semua kekesalan dan perasaanku yang campur aduk. Sampai-sampai aku menangis karena terbawa emosi. Saat itulah akhirnya Tia mengerti. Dan setelah itu ikut menangis lama. Ia memelukku dan minta maaf. Malam itu kami bercerita, tertawa, dan ketiduran dengan mata yang bengkak. Banyak temanku bertanya, kenapa sih kamu gak tinggalin Tia aja? Dan selalu ada bersama kita. Tidak selalu dalam bentuk fisik, teman yang baik tidak harus bertemu setiap hari, atau selalu hadir dan terlibat dalam momen-momen penting kita. Tentu saja ada kalanya dia absen, tapi sekalipun demikian, kita akan tetap seperti Tia yang selalu berada di sampingku. Bukan dengan cara meninggalkan teman untuk menghukum dan membuatnya sadar dan berubah, tapi ambillah tangannya dan tuntunlah dia. Berilah penjelasan agar perlahan dia mengerti. Sekarang Tia sudah mau berubah dan mulai mengerti dengan waktu-waktu di mana kita perlu berdua atau bergaul dengan teman-teman yang lain. Perlahan ia mulai jalan dengan teman-teman barunya dan tentu akungan baru. Sikap posesif Tia juga mulai menghilang. Memang butuh waktu dan tidak instan, tapi yang terpenting Tia mau berubah ke arah yang lebih baik. Kita mungkin mengenal istilah mantan pacar, tapi tidak ada istilah mantan sahabat dalam hidup ini. Persahabatan sejati tidaklah eksklusif, tetapi memberi ruang bagi orang lain untuk juga mengenal sahabatmu. Persahabatan itu menghormati privasi sahabat, dan tidak memaksanya untuk berbagi jika dia tidak nyaman, serta menyadari bahwa seorang sahabat adalah pribadi unik dengan keragaman yang tidak bisa kita seragamkan. Sahabat sejati akan selalu hidup dalam hati kita, sejauh apapun jarak fisik yang merintangi, karena persahabatan sejati adalah saling mendukung dan mengerti dalam perjalanan kita bersama. Oke, baiklah. Itulah contoh video cerpen yang tadi ditayangkan. Melalui tayangan cerpen tersebut, anak-anak ibu dapat menentukan yang pertama, tema, tokoh atau penokohan. Yang ketiga, sudut pandang. Jadi, selanjutnya, Ibu akan membagikan soal melalui WA Group. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Mari kita buka WA Group bersama-sama ya, Nak. Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk menjawab pertanyaan Ibu yang ada di WA Group ya, Nak. Baiklah, Nak, pembelajaran kita sampai di sini, maka dapat Ibu simpulkan, cerpen mempunyai unsur, yaitu unsur intrinsik, unsur yang membangun cerita dari dalam, yang termasuk unsur intrinsik yang pertama itu tema, tokoh, atau penokohan, yang ketiga sudut pandang. Sampai di sini pembelajaran kita. Insya Allah kita bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.
Waalaikumsalam.